Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Biarlah setiap pagi ketika kita mau mulai hari, kita mulai dengan firman. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita mulai dengan firman, kita memulai dengan Allah, sepanjang hari pasti ada kebaikannya. Sepanjang hari pasti ada berkatnya buat kita. Pagi hari ini saya mau nanya buat setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word. Pernahkah kita ketika curhat sama seseorang rasanya dia hanya sekedar mendengarkan? Ketika kita berbicara dengan seseorang yang dekat dengan kita, mungkin dia hanya sekedar memperhatikan, tidak sungguh-sungguh memperhatikan, nggak 100% memperhatikan. Jangan kecewa, jangan marah, karena ada studi di Harvard menyebutkan bahwa kehadiran seseorang saat-saat ini seringkali hanya 47%. Maksudnya orang hadir di tempat di mana dia ada, berhadapan dengan seseorang, ngobrol sama orang, hanya 47% seringkali fokusnya, perhatiannya, kepeduliannya. Mengapa? Karena ada banyak hal seringkali mengganggu. Salah satunya gadget yang seringkali ada di tangan kita. Notifikasi masuk, mulai kita teralih pikiran kita memperhatikan notifikasi, misalnya Instagram atau Facebook, kemudian memperhatikan hal itu, teralih fokus kita dari memperhatikan lawan bicara kita, orang yang sedang berkata-kata kepada kita. Tapi beda dengan Yesus. Ketika Yesus hadir di bumi, banyak studi menyebutkan bahwa dia bisa hadir sepenuhnya. Dia bisa hadir 100% bagi seseorang. Sehingga orang biasanya ketika berhadapan dengan Yesus, ada ketemu Yesus, ketemu berkat, ketemu mujizat, ketemu kebaikan, hidupnya dipulihkan. Di dalam perjalanan melewati Yeriko, bukan menuju Yeriko, Yesus hendak melewati Yeriko. Ketika dekat Yeriko, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ayat 37, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ayat 38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus ketika hendak melewati Yeriko, dia orang penting saat itu, orang tokoh fenomenal saat itu. Dia punya agenda, Yesus punya agenda untuk sampai di tempat yang dia tuju. Dia hanya melewati Yeriko. Ketika dekat Yeriko, ada orang buta teriak, minta supaya disembuhkan. Yesus berhenti. Dan Yesus bukan hanya berhenti, Yesus taruh perhatiannya, tanya, kamu mau apa? Yesus bisa hadir 100% buat orang itu. Sekalipun murid-muridnya bilang, Yesus sibuk nih, jangan ganggu dia. Yesus terlalu sibuk, banyak yang harus dia layani. Udah, kamu jangan teriak-teriak. Tapi Yesus berhenti. Kemudian membuat mata orang buta ini melihat. Bartimeus yang tadinya nggak bisa lihat Yesus, sekarang bisa melihat Yesus. Dia dipulihkan. Dia bisa lihat rencana Tuhan, dia bisa lihat Yesus, dia bisa lihat kebenaran, dia bisa lihat kasihnya, dia bisa lihat kepeduliannya. Yesus bisa hadir 100%. Ketika sampai di Yeriko, kalau kita baca di Lukas 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan melintasi kota itu. Ayat 2 dan seterusnya dikatakan ada Zakeus yang kemudian naik ke atas pohon ingin lihat Yesus karena tubuhnya pendek. Yesus hendak melintasi, ingat di ayat 1 bilang Yesus mau melintasi, hanya lewat saja ke kota Yeriko. Tapi karena Zakeus naik ke atas pohon, kemudian kalau kita baca di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mengubah
fokusnya tadinya hanya lewat, tapi kemudian Yesus bisa hadir 100% buat Zakheus. Yesus bilang, aku harus ke rumahmu, kita harus ngobrol. Kamu harus ceritakan semua, ada apa? Dan kita tahu akhirnya Zakheus dipulihkan. Zakheus menerima pemulihan. Dia merasa ada orang yang perhatikan 100%. Hari ini jika engkau mungkin teman dekat, sahabat, pasangan, jangan-jangan rasanya engkau merasa orang terdekat kita bahkan seringkali hanya sekedar mendengarkan kita, hanya sekedar memperhatikan kita. Jangan kecewa, ada Tuhan yang 100% bisa hadir buat hidupmu. Yang ketika engkau doa, dia mendengarkan doamu 100%. Jadi hari ini datanglah pada Yesus. Dan Yesus bukan hanya Yesus yang bisa dengar kita 100%, perhatikan kita 100%, tapi dia bisa jamah orang terdekat kita untuk kasih perhatiannya melampaui 47% tadi. Menuju 100%. Dia bisa pakai pasangan kita, Tuhan bisa pakai orang terdekat kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada kita. Hari ini, apapun masalahmu, apapun tantangan di hidupmu, datang pada Tuhan. Percayalah ada Tuhan yang memperhatikanmu. Jangan kecewa, jangan marah. Datang kepadanya di waktu yang mungkin singkat, di waktu yang mungkin gak terlalu banyak ini. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Ada Tuhan yang bisa hadir di hidupmu 100%. Perhatian di hidupmu 100%. Peduli, kehadirannya benar-benar ada di hidupmu. Dia gak akan tinggalkan kamu. Dia selalu ada bersamamu. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari datang di hadapan Tuhan pagi ini, bawa hatimu, bawa hidupmu. Percayalah ada Tuhan yang peduli mengasihi setiap kita. Saya mau doa buat setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word pagi hari ini. Hamba berdoa lawat umatmu, lawat setiap pribadi, jamaah, agar setiap pribadi mengerti bahwa ada Tuhan yang bisa hadir di hidup kami 100%. Berkati yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang butuh jawaban jalan keluar, Tuhan buka jalan keluar. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah doa, percaya doa kita dijawab Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang, biar tiap pagi lebih banyak orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati, see you.